Berarti tidak ada namanya apa kiblat itu. Sebenarnya kiblat itu adalah diri kita sendiri. Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Surah ini. Jadi surah ini sampai 1 tahun. Kalau 1 tahunnya surah itu berapa 11 bulan kurang sedikit ya, karena antara surah itu kan hanya bulan-bulan Jawa itu kan hanya 30, tapi bulan Masehi kan ada yang 31, ada 30, jadi selisihnya itu bisa 7 hari atau 10 hari setiap tahunnya. Jadi saya kira itu untuk surah ini. Ayo kita hati-hati ya, jangan sampai kita hakapilut dengan manuhoro kang suci ya, demikian juga kita mengingkari diri kita sendiri. Yang kita alami selama ini kan ujian dengan keadaan perekonomian seperti ini, itu apa bisa dikatakan sebagai tirakat? Ujian kita itu bisa dikatakan sebagai tirakat kita? Ujian yang kita alami, iya, itu apa bisa dikatakan sebagai tirakat kita? Iya, namanya ada kodrat itu kan bisa diirodati ya. Jadi seperti di dalam ayat kursi dikatakan ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhiduna bisa'in min ilmih. Ini dikatakan bahwa kita itu sebenarnya kau ya ora roh apa-apa, ora iso apa-apa. Jadi makanya tausiah pada para sesepuh para nabi, termasuk para rasul ini ya, kita harus banyak self correction ya lah, untuk kita itu selalu sumende. Jadi kita harus tawasul ya, bismillah tawassalna billah, bismillah tawakaltu ngalallah. Ya, jadi di samping kita tawasul, kita itu komunikasi dengan Tuhan, kita harus dalam tanda petik kita harus yakin bahwa Tuhan itu mencukupi. Seperti pujian pujian yang akhir-akhir ini berkembang ya, kira setahun yang terakhir ini, setahun ini baru terakhir, padahal saya mendapatkan ijazah ini sudah sekitar ya 10 tahun yang lalu, 2 pilkada yang lalu. Berarti seperti pujian hasbunallah itu, hasbunallah wa nikmal wakil, nikmal maula wa nikman nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kita harus serahkan semuanya itu, semua itu seperti kita sholat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi hidup dan mati kita itu harus ila billah, kepada Allah. Nah, kalau di dalam yang dulu mau mengatakan tapi kadang-kadang rezekine kok kira nang kidul apa neng lor ya, dia melayu neng lor berarti rezekine neng kidul, dia melayu ngulon berarti rezekine neng ngetan. Nah inilah, kalau kita tidak tawakal kepada Allah, kita itu iso kleru. Sudah kita merenung saja, kita syukuri apa yang dikehendaki di Allah. Dikatakan di dalam kidung Dandang Gula mengatakan sir lor date kang ana kidul kaki, sifat kulon sejatine kang ana wetan, Allah ngisor Muhammad kang ana nggih kang tengah iku rasul kumpulane rasa sejati.
disampar disandung datan dumunung nggih ingkang mekoni lah iku sejatining Allah kang mungkasi sejatine kang miwiti ra ilang alian Nah ini ya paradok kita ilmu manusia dan ilmu tasawuf kepada Tuhan itu angel di sini itu sirlor date kang ana kidul kaki sifat kulon sejatine kang ana wetan artine anake kidul mergo lor anak lor anak kidul anake kulon mergo etan aku ini kulonmu loh berarti dia itu di timur kita. Jadi kiblat itu sebetulnya tidak ada. Kiblat itu adalah di dalam kolbun. Laisa birolatu walu wujuhakum kibala walmi wal ngasih wal maghrib. Lais apa bahwa kiblat ini sebetulnya adalah di dalam hati kita. Laisal biro antuwal wajuhukum kibala wal maghrib. Berarti tidak ada namanya apa kiblat itu. Sebenarnya kiblat itu adalah diri kita sendiri. Makanya kalau kita biasanya kalau menyembah Allah itu kita mesti ndangak loh. Gusti Allah nih. Tapi di sini para aulia mengatakan Allah sebenarnya ngisor di bawah. Karena kalau kita ini dalam tanda petik kita ini tidak bersama-sama dengan Allah. Kita itu mati. Muhammad itu Nur Muhammad, Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad, oke lah, ini 600 tahun yang lalu. Kalau Nabi Muhammad, kalau Nur Muhammad itu sejak Kanjeng Nabi Adam itu ada Nur. Jadi Muhammad itu kang ono nginjil. Lah, di dalam hati manusia itu adalah Rasul. Rasul itu adalah kumpulannya Rasul sejati. Nah ini apabila kita ngaji tasawuf itu memang ya tawabraan ya. Nah pada ngaji ini urung tenanan ya akan blender. Jadi karena di dalam hati ini adalah kumpulannya rasa sejati, disampar disandung datan dumunung. Jadi kita ini tidak sadar bahwa seperti ilmu wiro sabreng kemarin yang saya katakan 212 itu awake dhewe moto isin delok ya saka Gusti Allah. Nah gitu, anduwe kuping ya saka Gusti Allah. Mergo banyak yang punya mata nggak bisa melihat, ada yang buta, ada punya telinga, Anda bisa mendengar, nyatanya ada yang tuli, ada yang punya mulut, nyatanya juga dalam tanda petik ya nggak bisa ngomong. Nah, tapi walaupun semuanya kita melihat, mendengar, merasa dan sebagainya, ini adalah karena Tuhan, tapi kita bukan Tuhan, kita tetap manusia. Makanya sebenarnya kita ini adalah bisa dikatakan ya Gusti Ngejowantoh, Gusti Ngejowantah. Di dalam bahasa Arabnya man arofa nafsahu fakot arofa robahu. Sapa sing ora ngerti marang jati dirine ya ora bakal ketemu karo Gustine. Nah, jadi ini tadi pertanyaannya apakah ini kita harus lihat ya, kita harus ilmu ora et labora itu harus kita pakai. Jadi ya berdoa, ya bekerja, ya berdoa, tidak bisa bekerja tok, tidak bisa berdoa tok, ya tidak bisa. Pokoknya kalau kita pengen dihargai orang lain, kita harus belajar menghargai orang lain. Kalau kita senang diberi oleh orang lain, kita harus banyak memberi orang lain. Kalau kita senang ditolong orang lain, kita harus banyak menolong orang lain. Itu aja. Ini kuncinya. Namanya kodrat bisa kita irodati. Gimana? Maaf Gibel Sableng, kita kembali lagi ke masalah bulan Suro. Ya.
Saya amati dalam bulan Suro ini khususnya orang Jawa itu identik. Kenapa kok harus puasa, harus bertapa? Apakah bulan Suro itu memang bulan yang paling bagus dari bulan-bulan lainnya? Menurut Kira Sableng gimana? Nah ya, kebiasaannya apabila Suro ya, Suro itu kita ya ada yang poso Suro, ada lagi setiap Suro itu pusaka itu harus dibersihkan. Artinya sebenarnya puasa itu kan meperho nafsu toh. Ya seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Aku wajibkan kamu berpuasa. Ya nek awak dhewe nek biasa Senin Kamis ya memang sama mbah ya kon poso Senin Kamis, nek Rasulullah ya poso Ramadan. Seperti ya toh. Aku wajibkan dirimu berpuasa sebagaimana orang terdahulu berpuasa. Jadi puasa ini dalam tanda untuk membersihkan diri seperti ular. Ular itu gede sekali, terus sisiknya itu sudah kasar. Pasti dia akan bertapa. Istilahnya mengusungi. Maka yang jelek-jelek itu merontokkan yang jelek-jelek itu untuk ganti baju yang bagus dengan pusaka ini juga gitu. Setiap Suro itu minimal, walaupun saya menyarankan untuk tidak setiap bulan Suro. Jadi bulan Suro itu harus pusaka itu harus dijaga utuhnya dan tangguhnya. Utuhnya ya aja sampai naik. Tangguhnya itu dalam tanda petik ya aja sampai kebentis sampai ceklek karena cara nyucinya kurang bagus. Dan dulu kan banyak dikupuri dengan katul, ada lagi yang diusuk-usuk dengan sikat besi. Padahal harusnya zaman dulu kan mestinya sepet atau gimana gitu, jadi supaya tidak menggores pusaka itu. Tapi di dalam bulan Suro itu kok sangat keramat gitu loh, maksud saya kenapa kok keramat di dalam ini dihubungkan dengan ilmu Titan ini tadi, bahwa bulan Muharram itu ya pada waktu Sayyidina Ali itu ya Suro. Syekh Hasan Hussein itu terbunuh juga bulan Suro. Dan seperti Madiun sendiri ini Ronggo Jumeno itu diserang sama Sultan Hadiwijoyo ya setiap bulan Suro. Kayak dilalah ya malam Jumat Legi. Jadi Kemis itu diserang itu. Untungnya yang ketiga untuk sini ini untungnya tidak pertumpahan darah, tapi yang pertumpahan habis-habisan ini adalah perang pertama dan kedua. Itu habis-habisan sampai di sini dikatakan tean itu tean. Jadi memang ya inilah orang Jawa itu belajar itu dengan ilmu Titan. Jadi karena banyaknya keprihatian mosok putrane Rasulullah, mantune Rasulullah, putune Rasulullah, bagi orang Islam loh, itu terbunuh kok awak dhewe kok mantu dan lain sebagainya itu ndak. Nenek wong Jawa itu ya memang Suro itu dikeramatkan karena ya dulu sejarah kerajaan Mataram, Jogja dan lain sebagainya ya antara perjanjian raja-raja tanah Jawa dengan Ratu Kidul itu juga terjadi di bulan Suro. Jadi bulan Suro itu seolah-olah kan mencekam. Seperti umumnya kalau orang Jawa itu nggak boleh kan? Ya. Nggak boleh untuk pesta ataupun pernikahan ataupun ada hubungannya dengan kejadian-kejadian yang di dalam bulan Suro itu ya, Ki? Ya,
Itu loh, ajas kepatutan. Nah, tapi sekarang itu Islam itu sudah bermacam-macam loh. Jarene menurut ajaran ya yang benar bahwa manusia itu apabila mati meninggalkan 3 perkara: ilmu, amal, anak yang soleh yang bisa mendoakan kedua orang tuanya dengan Robik Fili wali. Nah ini doa anak ini ya mesti selamatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, pendak pisan, pendak pindu, terus sewune, nah terus nanti baru dikijing dan nanti disekar dan lain sebagainya. Itu kan sebagai bukti kita itu dengan berdoa Robik Fili wali dan sama Robik yang Sohiron. Seperti dalam satu sisi ada yang membid'ahkan, mengharamkan ziarah kuburnya, tapi nyatanya pada waktu kita haji ya wawede ya rebutan yang rudah. Nah itu loh. Jadi ya segini aja loh. Istilahnya dalam kita menyembah kepada Tuhan itu, kita harus tahu ya, kita sebenarnya kan harus bertanggung jawab kepada Tuhan, bukan bertanggung jawab kepada manusia. Mereka manusia itu karepe seperti saya seneng gula. Terus setiap teman saya tak gak ini minuman manis seperti saya. Dan dia tuh kena diabetes, saya membunuh loh. Ya lebih baik ya walana amaluna walakum amalukum, wis benermu, benerku. Nah, gitu aja. Seneng aku, seneng aku. Kayak gitu loh. Karena Allah itu tidak melihat casingnya loh. Allah itu tidak melihat casingnya kita loh. Ya casing itu ganteng apa casing apa. Nah, Allah itu melihat itu kepada ila qulubikum. Nah, karena dikatakan innallaha la yanzuru ila asamikum wala ila sawarikum wala ila qulubikum. Nah, Tuhan tidak melihat kepada keturunanmu, kepada sekolahmu, kepada hartamu, tetapi kepada hatimu.